Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat, terus dilancarkan ibadah puasanya bagi yang sedang menjalankan, serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan tidak lupa kita berdoa semoga kita dilindungi dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Formula E Jakarta atau Jakarta E-Frix. Di sini kita akan melihat bagaimana suasana lembur atau pencapaian yang sudah dilakukan di konstruksinya di sini. Ya, kita akan coba terbang rendah, maksudnya terbang perlahan ya, karena sudah melihat waktu azan maghrib sudah berkumandang dan ya waktunya orang berbuka puasa juga. Jadi di sini kita akan melihat sama-sama. Dan ya, adapun penyelenggaraan dari Formula E ini kalau kita perhatikan tersisa 48 hari lagi ya sebelum digelar di kawasan Ancol Jakarta Utara. Dan saat ini ya pengerjaan seluruh sirkuit ya tengah dikebut. Jadi dari Communication Organizing Komite Formula E Jakarta, Imam Syafi'i juga udah mengatakan kalau pekerja tengah mengerjakan pembatas kanan dan kiri sirkuit. Jadi lintasan sudah jadi, terus sekarang bangun kelengkapan pagar kanan, pagar kiri, kemudian tribun, jembatan, dan ya dilansir dari beberapa informasi juga ya grandstand sudah berada di trek lurus setelah tikungan yang ke-18. Ya, nantinya seberang grandstand juga merupakan pedok atau garasi para pembalap. Ya, selain itu akses jalan ke area tribun juga telah selesai dicor kalau kita perhatikan. Ya, sengaja di sini kita menerbangkan kamera udara di kala sore atau setelah senja untuk melihat sisi pantai yang berada di sebelah utara Pulau Jawa atau sisi utara Jakarta ini. Ya, kawasan Ancol yang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah balapan Formula E tahun 2022 yang rencananya akan digelar pada bulan Juni mendatang. Jadi proses pembangunan sirkuit yang masih berjalan, bahkan proses pengaspalan yang sudah selesai 100%. Bisa dilihat kondisinya dari atas di sini ya, ketika lokasi sirkuit ini ternyata berdampingan dengan Stadion Jakarta International Stadium barusan kita lihat. Ya, bila melihat untuk data spesifikasi dari sirkuit yang dibangun dengan secara kilat ini ya. Jadi Jakarta International E-Frix Circuit atau JIEC ini memiliki panjang lintasan 2,4 km dan sirkuit ini punya lebar 12 meter dengan 18 tikungan. Jakarta International E-Frix Circuit punya lintasan lurus sepanjang 600 meter sehingga dirasa cukup untuk menggeber ya untuk mobil Formula E sampai kecepatan tinggi. Dan sudah kita lihat proses pengaspalan yang dinyatakan sudah selesai 100% untuk lapisan dasar. Untuk lintasan sirkuit Formula E ini menggunakan kayu galang yang ditancapkan sebagai teknik cerucuk ya untuk memadatkan tanah yang masih lunak. Ya, beginilah penampakan sirkuit Formula E di kawasan Ancol Jakarta Utara pada hari menjelang malam ini, teman-teman. Pengerjaan seluruh bagian sirkuit tengah dikebut ya, termasuk pembangunan tribun, pagar, dan jembatan. Dan penyelenggaraan Formula E ini sebentar lagi ya, kurang dari 2 bulan akan kita saksikan.
Dan alhamdulillah ya, ajang balapan mobil listrik Formula E Jakarta yang sebentar lagi bakal digelar ini disambut antusias masyarakat, termasuk tentunya komunitas kendaraan listrik, perusahaan kendaraan listrik, dan juga LSM yang konsen terhadap energi baru, terbarukan, dan ramah lingkungan. Mereka juga berharap kalau balapan mobil listrik Formula E yang diselenggarakan oleh BUMD DKI Jakarta ya, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menjadi trigger untuk memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Ya, ini di depan kita pemandangan dari Jakarta International Stadium yang berdampingan atau yang berjarak sangat dekat dengan E-Frix Jakarta Circuit. Nah, jadi tujuan lainnya ya untuk acara dari E-Frix ini mensosialisasikan kalau manfaat kendaraan listrik yang ramah lingkungan untuk mendukung sustainable world, sumber daya untuk dunia yang berkelanjutan. Ya, adapun informasi dari Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB Ahmad Safrudin ya, kalau emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta. Bahkan untuk parameter pencemar ya 2,5 mikron atau PM 2,5 itu terbesar ya disumbang dari kendaraan bermotor 57% misalnya. Kemudian juga untuk parameter pencemar 10 mikron atau PM 10 ini terbesar disumbang dari kendaraan bermotor 47%. Nah, karena itu ya, saat disinggung adanya kendaraan listrik, jadi ini sesuatu penyambutan yang sangat baik menurutnya. Kendaraan listrik memang sudah lama ditunggu untuk mengurangi polusi udara. Bahkan sejak 100 tahun yang lalu sebenarnya kendaraan listrik itu sudah siap dimanfaatkan. Ini jelasnya beliau. Ya, adapun Safrudin menambahkan adanya kendaraan listrik jangan diartikan tidak ada pencemaran. Harus dilihat dulu apakah listrik yang digunakan berasal dari pembangkit yang menggunakan energi fosil atau bukan ya. Kalau masih dari energi fosil seperti batu bara, itu masih ada pencemaran udara di lokasi dekat pembangkit listrik tersebut. Beda misalnya kalau pembangkit listriknya memanfaatkan energi matahari, energi angin, atau energi dari air. Ya, lalu disinggung terkait dengan gelaran Formula E ya, Safrudin juga menyambut baik hal tersebut sebab akan men-trigger kita untuk semakin memanfaatkan kendaraan listrik. Jadi gelaran Formula E juga akan merefresh atau menyegarkan kita tentang Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan. Sementara itu, CEO perusahaan penyedia motor listrik Katalis Gunanjar Barokah atau akrab disapa Juno yang mengatakan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta cukup bagus buat pendorong dan kepada masyarakat jadi tahu, oh ini ada kendaraan listrik yang bisa lari kencang kayak begini. Jadi kan sementara itu kan ada masyarakat juga nggak yakin. Nah, kendaraan listrik gimana sih? Seperti itu. Jadi ternyata adanya Formula E nanti dijadikan kepercayaan masyarakat dan edukasi masyarakat mengenai kendaraan listrik itu bisa lebih bagus. Ya, lebih lanjut, saat ini perkembangan industri kendaraan listrik sejauh ini trennya naik karena memang sesuai dengan roadmap pemerintah juga sekarang ini akan mengelektrifikasi Indonesia. Dan juga komitmen pemerintah juga untuk mendukung Paris Climate Agreement yang sudah global, jadi memang diharapkan bisa bertambah terus. Jadi selain itu banyak sekali manfaatnya teman-teman untuk gelaran Formula E di sini ya. Bukan berarti kita semata-mata mendukung atau membahas sesuatu yang berkaitan dengan politik dan sebagainya, tapi di sini kita mengambil sisi positifnya, yaitu perkenalan atau mensosialisasikan kendaraan dengan listrik ini
bagus sekali sebagai trigger untuk kita semua agar mengurangi pencemaran udara. Jadi kurang lebihnya mungkin seperti itu informasi yang bisa saya bagikan di video kali ini. Dan terlihat pemandangan dari ketinggian untuk Jakarta International Stadium ada di sebelah kiri. Lalu sirkuit Formula E Jakarta ada di depan kita di bagian bawah sini. Ya, lampu-lampu sudah mulai menyala untuk persiapan lembur dan penuntasan beberapa titik atau segmen yang harus dituntaskan segera. Karena kurang 2 bulan, penyelenggaraan balap atau E-Frix Jakarta di sini akan sama-sama kita tonton atau saksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka videonya silahkan di like dan silahkan di dislike kalau tidak suka. Selamat beribadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.